Halo teman-teman semua, sebagai makhluk yang selalu melakukan interaksi sosial setiap harinya, maka kita harus memahami bahwa setiap manusia pasti tergabung dalam suatu kelompok sosial. Materi mengenai interaksi sosial dan kelompok sosial dapat kalian lihat di link di atas ini. Di dalam sebuah kelompok sosial, kita akan mengenal istilah partikularisme dan eksklusivisme kelompok yang harus kita pahami dan mengerti keberadaannya. Untuk itu video saya kali ini akan membahas konsep partikularisme dan eksklusivisme. Yang pertama, partikularisme. Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Menurut Craig Stortier, partikularisme merupakan tindakan seseorang yang akan memperlakukan in-grupnya sebaik yang dia bisa dan membiarkan orang lain mengurus dirinya sendiri, karena mereka memiliki in-grupnya masing-masing. Pandangan partikularisme dapat menimbulkan konflik dan menghambat integrasi sosial dan nasional apabila kita hidup di dalam masyarakat yang heterogen. Contoh partikularisme adalah seorang manajer yang hanya akan mempekerjakan orang yang berasal dari kampung halaman yang sama dengan dia. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari konflik adalah bersikap adil dan bertanggung jawab, saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, dan juga memfokuskan diri pada persoalan, bukan kesalahan. Berikutnya adalah eksklusivisme. Eksklusivisme adalah paham yang cenderung memisahkan diri dari masyarakat. Ciri-ciri orang yang menganut eksklusivisme adalah lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Dampak positif eksklusivisme yaitu 1. Masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena menganggap kelompoknya lah yang paling baik. Yang kedua, mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Dan yang ketiga, tidak mudah terbawa oleh kelompok lain. Dampak negatif eksklusivisme yaitu 1. Membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang paling penting. Yang kedua, tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif. Dan yang ketiga, dapat memecah belah persatuan. Contohnya, kasus masyarakat yang menganut konsep eksklusif dan biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah terdapat kelompok yang terdiri dari orang-orang yang hanya mau berteman dengan orang yang dianggap kaya, keren, atau orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan eksklusivisme adalah 1. Kecemburuan sosial, 2. Perbedaan status dan peran sosial, dan yang ketiga, merasa kelompok sendiri adalah kelompok yang paling baik. Cara untuk mengurangi eksklusivisme adalah 1. Mencoba berbaur dengan sesama yang memiliki perbedaan dengan kita. Dan yang kedua, tidak menganggap kelompok sendirilah yang paling baik dan benar. Nah, sekarang pastinya teman-teman sudah lebih memahami apa yang dimaksud dengan partikularisme dan eksklusivisme di dalam kelompok sosial. Marilah kita mulai sekarang mengambil berbagai tindakan yang dapat membawa kelompok sosial kita menjadi semakin hari semakin baik sambil tetap menjaga integrasi masyarakat di sekitar kita.